Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aris Iqbal Arijal, guru mata pelajaran informatika untuk kelas MIPA 3, 4, 5, 6, dan 7. Setelah pertemuan pertama saya memperkenalkan diri, saatnya kita masuk ke materi. Tetapi sebelum ke materi, saya tidak bosan selalu mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan karena bahaya corona masih mengintai kita. Untuk itu, jika kita tidak perlu keluar rumah, tetap di rumah saja. Kalaupun terpaksa harus ke rumah, jangan lupa selalu gunakan masker. Baiklah, materi yang akan kita pelajari sekarang atau kita bahas adalah tentang aplikasi Office atau lengkapnya integrasi aplikasi Office. Apa sih aplikasi Office itu? Nah, mari kita simak sama-sama video atau penjelasan berikut ini. Anak-anakku, kita mulai saja materinya tentang integrasi aplikasi Office. Saya akan tampilkan PowerPoint-nya biar kalian juga bisa memahami lebih mudah. Oke, kita mulai saja ya. Ini bab 1 ya, tentang sekali lagi integrasi aplikasi Office. Nah, di sini ada ikonnya tentang Word, Excel, PowerPoint. Jadi integrasi yang dimaksud di sini adalah bagaimana nanti ada keterkaitannya, ada hubungannya, atau bisa digabungkannya fungsi-fungsi dari aplikasi Office ini. Seperti contoh ya, misalkan nanti kita akan menggunakan Microsoft Word. Apakah kita bisa juga menarik data dari Excel atau PowerPoint? Apakah PowerPoint ini bisa dimasukkan data-data dari Excel atau Word? Nah, itu yang dimaksud dengan integrasi aplikasi Office. Nah, ini materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sejarah aplikasi Office. Yang kedua, jenis-jenis aplikasi Microsoft Office, karena biasa kita menggunakan produk-produk dari Microsoft. Selanjutnya ada integrasi aplikasi Microsoft Office. Tapi mungkin saat ini kita akan sampai jenis aplikasi Microsoft Office dulu, karena untuk integrasi aplikasi Microsoft Office-nya kita nanti akan diberikan contoh-contoh untuk prakteknya. Oke, sejarah aplikasi Office ya. Jenis aplikasi Microsoft Office. Oh, ini masih materi yang akan kita bahas. Nanti kita bahas Word, Excel, dan PowerPoint. Integrasi Microsoft Office. Ini belum ke materi inti. Nah, ini apa sih aplikasi Office itu? Aplikasi Office adalah kumpulan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan perkantoran tanpa melakukan sebuah pengkodean atau coding dengan bahasa pemrograman terlebih dahulu. Jadi aplikasi Office ini kumpulan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan kita keseharian ya. Kita membuat surat, membuat tugas, membuat makalah, membuat grafik, membuat pengumpulan data, pengurutan data. Nah, ini bisa dikerjakan untuk Office. Namanya juga Office. Ini berbasis kepada perkantoran, walaupun tidak semua untuk kegiatan perkantoran ya. Yang jelas, aplikasi ini sangat membantu kita. Terutama kita anak sekolah ya, pasti ini wajib kita menggunakan aplikasi, salah satu dari aplikasi Office ini. Nah, secara umum aplikasi Office terbagi menjadi beberapa jenis menurut kegunaan dan fungsinya, yakni yang pertama adalah word processor, yang kedua presentation, dan yang ketiga spreadsheet. Word processor ya untuk ngetik seperti Office, kemudian presentation untuk presentasi seperti PowerPoint, dan spreadsheet seperti Excel untuk menghitung lah atau mengolah angka. Nah, contohnya ya, contoh produk-produk aplikasi Office. Ada OpenOffice, itu berbasis Linux. Ada Libre juga ya, LibreOffice. Kemudian ada Microsoft Office. Nah, yang biasa kita gunakan tentunya Microsoft Office karena kita jarang menggunakan sistem operasi lain. Kita sudah terbiasa menggunakan sistem operasi Windows. Jadi sistem operasi Windows itu biasanya disupport oleh Microsoft Office. Ya, selanjutnya sejarah Microsoft Office ya. Jadi kita sudah mengerucut ke Microsoft Office. Kalau tadi kita berbicara tentang Office, sekarang kita
berbicara tentang sejarah Microsoft Office. Ya, Microsoft itu sendiri kita tahu semua pemiliknya salah satu orang terkaya di dunia yaitu Bill Gates ya. Ya, sejarahnya bagaimana? Ya, ini secara singkat saja ya. Microsoft Office itu merupakan salah satu paket aplikasi untuk perkantoran yang dibuat perusahaan besar yaitu Microsoft. Maka dinamakan dengan Microsoft Office ya, karena perusahaannya yang namanya Microsoft. Di mana awalnya software ini dirancang untuk sistem operasi Windows. Ya, jadi dulu itu untuk Windows, tapi ternyata sekarang bisa digunakan juga seperti di MacBook, Apple MacBook ya, karena MacBook ini sistem operasinya adalah macOS, tidak seperti Windows, tapi bisa menggunakan Microsoft Office. Paket aplikasi Microsoft Office terdiri dari beberapa software diantaranya ada Excel, ada Word, dan PowerPoint. Ada juga yang lainnya ya, seperti untuk emailnya juga ada ya, atau Microsoft Visio dan lain-lain lah, masih banyak. Tapi yang biasa kita gunakan mungkin untuk keseharian, untuk tugas-tugas kita di sekolah, kita biasa menggunakan aplikasi Excel, Word, dan PowerPoint. Nah, jadi seperti itu ya. Awalnya dulu dibuat untuk Windows, tapi sekarang sudah berkembang, bisa digunakan juga di Linux atau di Mac OS. Nih, kapan adanya Microsoft Office? Microsoft Office pertama kali dirilis untuk sistem operasi Windows pada bulan Oktober tahun 1990. Nah, nggak tahu, mungkin kalian belum lahir nih untuk angkatan kalian. Ketika aplikasi itu mendapat sambutan dari penggunanya dan menjadi populer. Ya, karena dulu itu sebelum ada Microsoft Office, ada salah satu aplikasi untuk pengolah kata itu seperti DOS ya. Jadi tampilannya tidak seperti yang kalian sekarang. Jadi tampilannya hanya teks aja, tidak ada yang lain, hitam putih lah. Nah, sekarang mah sudah enak, ada gambarnya. Dulu itu gak bisa masukkan gambar. Untuk membuat paragraf saja dulu itu susah. Sekarang paragraf itu sangat mudah sekali. Untuk penghalaman, dulu itu membuat halaman itu minta ampun susahnya. Tapi sekarang ya sangat mudah dengan adanya Microsoft Office ini. Ya, jadi tahun 90. Mohon dicatat ya. Mungkin nanti ada di tugas ini. Ya, selanjutnya versi Microsoft Office saat ini yang terakhir ya, yang offline yaitu versi 2019. Jadi yang terakhir saat ini 2019 yang offline. Tetapi sekarang sudah berkembang ya. Karena perkembangan IT sangat pesat, sangat canggih. Jadi sekarang sudah berbasis komputasi. Jadi sudah berbasis cloud namanya, itu di awan gitu. Jadi jauh di sana disimpannya. Dinamakan dengan Office 365. Jadi tidak disimpan di komputer kita, atau bahasa kitanya ya bahasa yang mudahnya bisa dikatakan online. Nah, jadi versi yang online-nya itu dinamakan dengan Office 365. Kalian bisa coba saja, tetapi harus dibuang dulu Microsoft Office yang ada di laptop atau komputer kalian. Nah, saya kira itu sekilas tentang sejarah Microsoft Office. Kita singkat saja ya daring ini, karena untuk menghemat kuota kalian juga. Yang penting inti-inti dari materi ini bisa tersampaikan. Nah, jenis aplikasi Microsoft Office apa saja? Yang pertama yang biasa kita gunakan untuk pengolah kata yaitu Microsoft Word. Ya, Microsoft Word itu adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata, meliputi membuat, mengedit, memformat dokumen. Perangkat lunak pengolah kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain. Saya yakin semua pernah menggunakan ini ya. Saya yakin semua pernah menggunakan ini. Bisa atau tidak itu urusan belakangan, tetapi setidaknya kalian pernah mengetikkan 1 atau 2 huruf saja di Microsoft Word ini. Ya. Dan saya yakin dengan adanya aplikasi ini sangat membantu, sangat kita rasakan manfaatnya ya. Yang kedua adalah Microsoft Excel, yaitu sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office ya, masih paket dari Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel telah menjadi software pengolah data atau angka terbaik di dunia. Selain itu, Microsoft Excel telah didistribusikan secara multiplatform. Microsoft Excel tidak hanya tersedia dalam platform Windows.
Excel juga bisa tersedia di macOS, Android atau Apple. Nah, jadi Excel ini digunakan untuk mengolah angka. Ketika kalian punya data atau angka ya, itu lebih baik diolah di Microsoft Excel. Seperti kalian ingin membuat rata-rata, misalkan rata-rata nilai kalian, yang bisa digunakan Microsoft Excel ini. Ya kalau 2 data ya mungkin mudah, tetapi kalau sudah ribuan data, kita sudah tidak bisa lagi manual ya. Kita harus gunakan yang otomatis seperti Microsoft Excel. Nah, di Excel ini ya sangat memudahkan kita untuk membuat rumus. Kita ingin membuat rumus pertambahan, pengurangan, perkalian atau pembagian, ini sangat mudah. Selanjutnya, oh iya, Excel juga ya tidak hanya digunakan di Windows, tapi katanya bisa juga digunakan macOS seperti yang saya gunakan. Saya sekarang sedang menggunakan versi Office untuk macOS. Selanjutnya, oh iya, fungsi Microsoft Excel membuat laporan keuangan, menyajikan data dalam bentuk tabel atau table, melakukan operasi perkalian, penambahan atau pembagian dengan cepat. Nah, jadi cepat sekali ya, menambahkan ribuan data juga. Menghitung kurs mata uang, jadi kita ingin menghitung mata uang ya mudah, ada fasilitasnya. Menghitung grafik, menyajikan data secara tepat, rapi dan akurat. Memudahkan dalam membuat rumus atau formula, itu fungsi-fungsinya. Kemudian yang terakhir adalah Microsoft PowerPoint. Adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Nah, jadi ketika kalian ingin presentasi, itu silahkan gunakanlah aplikasi yang bernama dengan PowerPoint. Kalau zaman dulu, zaman saya waktu kuliah itu belum ada ya, belum populer. Masih menggunakan OHP dulu itu. Jadi harus difotokopi ke plastik transparan, kemudian baru bisa ditampilkan. Nah, kalau sekarang kan tinggal di laptop bikin slide-nya di PowerPoint, hubungkan dengan proyektor, maka tampillah presentasi kita. Dan lebih menarik karena di sana bisa digunakan atau bisa ditambahkan gambar, foto, video, audio dan lain-lain ya. Fungsi PowerPoint apa saja? Yang pertama, sarana untuk mempermudah presentasi. Karena dengan PowerPoint ini presentasi kita akan mudah untuk kita sebagai presenter dan untuk para audiens yang memperhatikan atau menyimak presentasi kita. Kemudian untuk membuat presentasi dalam bentuk slide menarik dengan dukungan fitur audio, video, gambar dan animasi. Ya, bagaimana tidak menarik ya? Karena di PowerPoint ini sudah bisa ditambahkan audio video. Tidak seperti zaman dulu. Selanjutnya mempermudah dalam membuat, mengatur dan mencetak berbagai slide. Ya, jadi bisa dicetak. Ya, tentunya ya bisa dibuat dan diatur. Manfaatnya apa saja? Memudahkan presentator atau presenter mempresentasikan informasi. Membuat proses presentasi lebih tersusun. Membantu mengorganisasi informasi presentasi. Materi yang disampaikan menjadi mudah untuk dimengerti. Ya, karena tampil secara audio dan visual, jadi mudah. Tidak hanya audio ya. Tampilan lengkap dan menarik, memberi kesan baik saat presentasi. Oke, seperti itu ya materi yang bisa saya sampaikan. Itulah tadi sudah saya jelaskan apa sih aplikasi Office itu, atau nanti ada penjelasan yang lebih jauh tentang integrasi aplikasi Office itu. Nah, maka dari itu apa yang sudah saya sampaikan tolong simak baik-baik, hafalkan baik-baik dan serap dengan baik. Nah, saya berpesan jika kalian di rumah yang memiliki fasilitas seperti laptop ataupun PC, silakan mencoba kalian untuk mempraktekkan apa yang telah saya sampaikan tadi. Sebelum saya tutup, jangan lupa kalian untuk mengerjakan tugasnya ada di Classroom ya. Silakan setiap siswa dari kelas MIA 3, 4, 5, 6, dan 7 harus mengerjakan itu sebagai bentuk apresiasi dan bentuk kehadiran kalian. Nah, terakhir, jika kalian berkenan jangan lupa ya, tetap subscribe channel saya ini, channel Before After, belajar informatika agar pinter. Sekian pertemuan kita kali ini, kita jumpa lagi di
pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.